Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku SMA Negeri 1 Wedung sekalian. Dalam pertemuan ini Pak Bagus akan mensosialisasikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, berikut peta konsep yang akan kita pelajari. 1. Pengertian profil pelajar Pancasila. 2. Fungsi profil pelajar Pancasila. 3. 6 elemen profil pelajar Pancasila yang nanti akan dirinci, yaitu perubahan yang akan murid hadapi jika profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran dan perilaku yang diharapkan muncul pada diri murid sesuai fase perkembangannya. Pengertian profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah kutipan dari dokumen yang dirilis oleh Kemendikbud. Profil pelajar Pancasila adalah serangkaian kegiatan yang menguatkan pemahaman siswa berbasis proyek yang dirancang sebagai upaya pencapaian kompetensi dan karakter berdasarkan standar kompetensi lulusan. Adapun dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020 hingga 2024 yang mengartikan pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila adalah serangkaian kegiatan karakter yang mengembangkan pemahaman siswa tentang persaingan global yang mereka hadapi sambil beradaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi profil pelajar Pancasila didapat dari web guru Kemdikbud.go.id. Profil pelajar Pancasila memiliki beberapa fungsi yang memberikan pengetahuan kepada guru untuk mengimplementasikan pedoman pembelajaran di kurikulum merdeka. Berikut merupakan fungsi dan manfaatnya, yaitu menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Bertindak sebagai kompas bagi para pendidik dan peserta didik Indonesia. Tujuan akhir dari semua pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan. Fungsi dari profil pelajar Pancasila dapat digambarkan sebagai panduan bagi para pendidik untuk menjabarkan tujuan pendidikan nasional melalui modul-modul pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. 6 elemen profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Mari kita ulas satu persatu untuk melihat bagaimana perubahan yang akan murid hadapi jika profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran dan perilaku yang diharapkan muncul pada diri murid sesuai fase perkembangannya. Misalnya, Anda menjelaskan elemen regulasi diri, dimensi mandiri, di jenjang SMA. Maka Anda menjelaskan contoh regulasi diri yang diharapkan di fase E dan F. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam dimensi ini, guru dapat menuntun peserta didik untuk mengimani dan mengamalkan ajaran kepercayaan yang dianut. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, diantaranya, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dimulai dari penerapan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Menghargai hubungan sesama manusia dan semua ciptaan Tuhan termasuk mewujudkan akhlak yang mulia pada diri masing-masing murid. Selain itu, guru harus memberikan pengetahuan luas untuk menghargai segala perbedaan termasuk perbedaan agama, ras, budaya, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain. 2. Berkebinekaan global. Untuk mewujudkan sikap nasionalisme, menghargai budaya lain, serta mampu dan berinteraksi secara multikultural dapat dimulai dari mengeksplorasi berbagai budaya dan membandingkannya. Dari cara tersebut, peserta didik dapat dengan mudah mempelajari dan menerima perbedaan budaya di setiap negara dan tertarik untuk mendalaminya dengan tujuan mengembangkan diri peserta didik maupun tenaga pendidik. Tujuan dari dimensi berkebinekaan global dalam profil pelajar Pancasila adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, menghilangkan prasangka, hingga merefleksikan diri terhadap nilai-nilai kebinekaan. 3. Mandiri.
Yang dimaksud dengan dimensi mandiri bagi pelajar adalah pengembangan, pemahaman serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Guru dapat membantu peserta didik agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Dari dimensi mandiri ini dijabarkan dalam bentuk beberapa elemen, seperti memberikan pemahaman kepada diri peserta didik, mengenali minat yang digeluti peserta didik, membantu mengembangkan kendali diri, bekerja mandiri, disiplin, dan pengendalian emosi. Guru dapat membantu peserta didik mengenali minta hingga menghasilkan prestasi gemilang. 4. Gotong royong. Dimensi gotong royong ini melihat bagaimana cara peserta didik dapat berkolaborasi secara aktif dan menyadari sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk mendukung profil pelajar Pancasila, maka pendidik dapat mulai mendorong kerjasama peserta didik lewat metode FGD atau tugas kelompok yang nantinya akan mempererat interaksi dan komunikasi. Selain interaksi, peserta didik harus memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap lingkungan, bangsa, dan negara. 5. Bernalar kritis. Apabila peserta didik memiliki karakter dan dimensi berpikir kritis, pastinya mereka telah mampu memproses dan menyaring segala informasi dan mengambil keputusan yang tepat atas segala masalah yang dihadapi. Pada dimensi ini juga peserta didik harus memiliki pemikiran terbuka dan mampu menilai sesuatu dari berbagai perspektif hingga akhirnya dapat mengemukakan dan menerima pendapat orang lain. Cara menilai apakah peserta didik sudah masuk dalam elemen bernalar kritis dapat terlihat dari keaktifan murid mengajukan pertanyaan, menganalisa, dan mengevaluasi pendapat pribadi dan orang lain. 6. Kreatif. Pelajar Pancasila dalam dimensi kreatif adalah pelajar yang telah mampu berkontribusi dalam memberikan gagasan, menciptakan karya, serta mampu memecahkan masalah. Dari sisi ini, guru dapat mendukung kreativitas siswa dalam bentuk penyaluran minat, bakat, dan keterampilan lewat tugas praktik. Kesimpulan: setiap dimensi di atas dapat dengan mudah dibentuk selama guru memberikan bimbingan dan contoh kepada siswa. Oleh karena itu, peran pendidik dalam tugasnya sebagai pendidik sangat penting dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Demikian kegiatan sosialisasi tentang profil pelajar Pancasila. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa mewujudkan amanat dari profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.